negatif memang harus dikonfirmasi. Dan kemudian kalau rapid test biasanya memang perlu lebih dari 1 kali tes. Cara pengambilan sampelnya pun agak berbeda-beda. Kalau PCR test dan antigen rapid test itu diambilnya bisa dari nasal swab atau throat swab. Jadi dari hidung atau dari tenggorokan. Sementara kalau rapid test yang cepat sekali itu biasanya dari darah, baik dari ujung jari maupun pengambilan darah langsung dari vena. Nah, mudah-mudahan dengan informasi seperti ini cukup jelas bagi rekan-rekan semuanya apa perbedaan antara 3 jenis tes tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah menyangkut ketepatan dan kapan waktunya, apa artinya kalau terjadi positif, reaktif, dan seterusnya. Nah, di sebelah kiri kita melihat ini ada grafik, grafiknya mungkin memang agak kompleks, tapi tidak usah kita lihat. Tapi pada dasarnya di sana ada 3 kurva. Kurva yang pertama, yang garisnya putus-putus, itu adalah benar-benar kadar virus mulai dari kita terinfeksi sampai dengan kita sembuh sama sekali. Kalau kita lihat, yang sekali lagi dari garis putus-putus yang sebelah kiri itu, pada saat kita terinfeksi 0 hari, rata-rata orang saat ini, menurut statistik, itu dalam 28 hari itu akan sembuh. Kalau mereka memang memiliki imunitas yang cukup kuat. Kemudian kurva yang hijau itu kita melihat itu adalah kadar antibodi yang pertama kali yaitu IgM. Nah, IgM itu baru terbentuk rata-rata 7 hari setelah kita terinfeksi dan kemudian dia akan menurun karena IgM itu kemudian memerintahkan, memberikan order kepada sel atau tubuh kita agar terbentuk antibodi yang IgG, yang betul-betul sangat spesifik. Nah, IgG itu baru terbentuk rata-rata dari hari ke-14 setelah terinfeksi, dan biasanya cukup lama bertahan di dalam darah. Nah, itu adalah keterangan mengenai grafik sebelah kiri. Sekarang kalau kita melihat dari jenis-jenis tes tersebut, kita tahu bahwa kalau misalnya kita terinfeksi mulai dari hari pertama sampai hari kelima rata-rata, itu tes apapun yang kita lakukan itu menghasilkan negatif. Jadi baik PCR, antigen tes maupun antibody tes, IgG maupun IgM semuanya negatif. Karena kadar virusnya masih belum terlalu tinggi dan antibody belum terbentuk. Nah, apa yang dimaksud dengan ini adalah bahwa antara hari pertama sampai hari kelima, seseorang yang tidak mengalami gejala apapun sama sekali tapi sudah terinfeksi, itu sudah bisa menularkan virusnya. Inilah sebabnya maka COVID-19 itu betul-betul sangat perlu diwaspadai. Itulah sebabnya kenapa 3M itu perlu benar-benar dilaksanakan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan kemudian memakai masker. Nah, kemudian baru setelah hari kelima sampai hari ke-8, itu PCR test menjadi positif. Ini disebut sebagai window period. Lalu PCR itu positif terus sampai hari ke-28. Jadi pada saat virus itu memang benar-benar terdeteksi. Tetapi kalau kita melihat, ini sama juga dengan antigen test ya, rekan-rekan sekalian. Nah, tetapi kalau kita melihat, tes yang antibody, jadi rapid test, itu baru positif itu minimal hari ke-8 setelah kita terinfeksi. Kemudian setelah itu juga dia akan negatif kembali pada hari ke-20. Nah, masalahnya adalah kita coba melihat yang paling bawah itu di recovery phase. Di recovery phase antara hari ke-29 sampai 35 setelah kita terinfeksi dan sudah mulai sembuh, itu semua tes kecuali IgG itu negatif. Jadi dengan demikian, sekali lagi PCR tes itu bisa negatif setelah hari ke-29 dan sebelum hari kelima. Nah, masalahnya adalah pada hari ke-29 rata-rata si penderita itu masih dapat menularkan virusnya. Jadi
di sini lebih dijelaskan lagi bahwa 28 hari setelah terinfeksi, penderita masih dapat menularkan virusnya. Jadi kalau kita melihat bahwa isolasi mandiri itu 14 hari setelah timbul gejala, artinya rata-rata timbul gejala setelah 7 hari, menurut pendapat saya pribadi, tapi sekali lagi ini menurut pendapat saya pribadi ya, itu tidak cukup. Karena kalau dilihat dari grafiknya, rata-ratanya isolasi mandiri itu perlu dilakukan 21 hari. Sehingga dengan demikian benar-benar pas di hari ke-28 di mana virus itu sudah hampir habis sama sekali, sudah hampir musnah sama sekali. Nah, baiklah kita lanjutkan sekarang dengan imunitas. Nah, sebetulnya kita itu benar-benar harus sangat bersyukur karena secara alami itu Tuhan, Allah, itu sudah mengaruniakan imunitas yang cukup untuk kita. Kita melihat di sini yang di sebelah kanan itu adalah imunitas bawaan, kemudian yang sebelah kiri itu adalah imunitas adaptif. Apa bedanya imunitas bawaan dan imunitas adaptif nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Tapi salah satu contoh saja misalnya, di lambung kita itu ada asam lambung. Nah, asam lambung itu juga salah satu cara tubuh untuk memproteksi diri. Karena begitu ada bakteri masuk lewat mulut, dia masih belum mati sampai kerongkongan, sampai tenggorokan, masih belum mati. Begitu masuk ke lambung, kena asam lambung, maka bakteri-bakteri yang tidak tahan asam itu hampir semuanya sudah akan mati. Itu adalah salah satu proteksi kita. Namun, untuk virus dan bakteri yang lebih kuat, ternyata tidak cukup imunitas bawaan. Dan imunitas bawaan itu akan memerintahkan tubuh kita untuk membangun atau membentuk imunitas adaptif. Nah, gambarannya kira-kira adalah seperti ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada imunitas bawaan atau innate immunity dan ada imunitas adaptif. Kita ketahui di sana secara alami imunitas bawaan itu sudah ada dan merupakan antibodi yang kemudian menyerang segala jenis kuman patogen. Dan kalau kuman patogen itu sedemikian kuatnya, maka pada kondisi tertentu imunitas bawaan ini itu akan menstimulasi tubuh untuk membentuk sel imunitas adaptif. Jadi imunitas adaptif itu baru terbentuk setelah ada perintah dari imunitas bawaan untuk membangun. Jadi dengan demikian imunitas adaptif itu terjadi setelah imunitas bawaan dan dia bersifat spesifik. Karena itu dia bertahan lebih lama di dalam darah. Kita lanjutkan lagi. Nah, secara sederhana sekali gambarannya adalah seperti ini. Kalau ada virus, mikroba, dan lain-lain patogen yang kemudian masuk ke dalam tubuh, yang pertama kali membentengi kita adalah imunitas bawaan atau innate immunity. Kemudian setelah itu innate immunity itu akan memerintahkan tubuh untuk membentuk adaptive immunity. Dan kemudian adaptive immunity itu ini seperti pasukan khusus itu yang kemudian menyerang kembali virus tersebut. Nah, kalau kita menjadi cukup jelas sekarang, jadi dengan demikian, kalau imunitas bawaan dan imunitas adaptif kita itu cukup kuat dan jumlahnya juga cukup banyak, maka hampir semua virus, mikroba, dan lain-lain yang patogen, artinya yang menyebabkan penyakit itu meskipun datang ke tubuh kita, tapi akan bisa diserang dan dimusnahkan. Nah, masalahnya adalah bahwa siklus hidup sel imunitas ini pendek saja, jadi dari beberapa jam sampai beberapa hari. Lalu, untuk meningkatkan imunitas, karena sel imunitas itu mayoritas terjadi dari protein, maka asupan protein dalam jumlah yang cukup dan berkualitas tinggi itu menjadi penting sekali. Nah, apalagi selain itu, selain protein, kita juga membutuhkan mikronutrisi dan fitonutrisi. Jadi, kalau mikronutrisi itu vitamin dan mineral itu berfungsi untuk melakukan metabolisme sel. Sementara fitonutrisi itu melakukan proteksi karena fitonutrisi mayoritas itu adalah antioksidan, jadi dia memerangi radikal bebas. Nah,
kita tahu juga bahwa selain itu, metabolisme, terutama metabolisme sel, itu sangat membutuhkan omega 3. Kita melihat, coba melihat, jadi sekarang yang kita bicarakan adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kita tahu bahwa kalau virus menyerang akan ada respons antibodi, kemudian antibodi yang pertama itu adalah antibodi yang IgM, kemudian setelah itu dia akan membentuk IgG yang relatif akan tinggal di dalam darah dalam waktu yang cukup lama. Nah, jangan kita lupakan bahwa penyusun utama dari sel imunitas itu adalah protein. Kemudian kita melihat di sini bahwa laju kematian sel itu ternyata adalah rata-rata 96 juta sel per menit. Bisa dibayangkan. Jadi dengan demikian tubuh kita itu harus mampu memproduksi sel baru yang lebih dari itu, bukan saja untuk mengganti sel yang mati, tapi tentunya untuk pertumbuhan. Jadi untuk peremajaan sel. Nah, kemudian sel kekebalan tubuh, misalnya seperti imunoglobulin dan lain-lain, itu hanya bertahan hidup selama 5-21 hari. Jadi dengan demikian, sekali lagi asupan protein itu penting sekali. Kita lanjutkan. Kita tahu bahwa struktur mayoritas sel kita terdiri atas protein, dan protein itu tersusun oleh asam amino. Kebutuhan protein harian kita adalah rata-rata 1-2 gram protein per kilogram berat badan. Jadi kita tinggal menghitung berapa berat badan kita, terus kali 1-2 gram, itulah kebutuhan protein kita. Nah, kita tahu bahwa kalau kita kekurangan protein, tentu pada akhirnya itu imunitas menurun. Dan karena imunitas menurun, maka kita rentan bukan hanya terhadap penyakit infektif, artinya seperti COVID-19 dan sebagainya, tapi juga rentan terhadap penyakit degeneratif. Kita tahu bahwa struktur sel yang terbesar yang protein itu, protein pada dasarnya tersusun oleh asam amino, dan asam amino itu terbagi atas 2, yaitu asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Perbedaannya adalah kalau asam amino non-esensial itu bisa diproduksi oleh tubuh, sementara asam amino esensial itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh karena itu harus kita dapatkan dari asupan dari luar. Dan ada 9 jenis asam amino esensial. Jadi sekali lagi kita perlu menggarisbawahi kegunaan dari protein. Itu yang pertama tentu adalah membentuk dan meremajakan sel. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya perlu protein. Dan ini juga antara lain untuk mencegah penuaan dini. Kemudian berikutnya adalah membentuk sel imunitas. Maaf, ini kok ada ini ya. Yang mencoret, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Kemudian kegunaan yang kedua adalah membentuk sel imunitas. Kemudian yang ketiga juga mencegah obesitas dan meningkatkan kebugaran. Itu adalah kegunaan dari protein. Jadi secara singkat itu bisa disampaikan bahwa tubuh itu perlu asupan protein yang memiliki 9 asam amino esensial, dan kemudian bisa diserap sempurna, artinya PDC-AAS-nya sama dengan 1. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, berikutnya, kenapa tubuh membutuhkan asupan omega 3? Tadi sudah dijelaskan bahwa omega 3 itu pada dasarnya untuk membersihkan sel. Bagaimana kira-kira secara sederhana, kita lihat bahwa manusia itu terdiri dari organ, dan organ terdiri dari sel. Jadi, sebetulnya secara singkat adalah kalau selnya sehat, organnya sehat, dan manusianya jadi sehat. Secara singkat adalah seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana supaya sel sehat? Kita tahu bahwa sel itu memang pusat terjadinya metabolisme. Jadi nutrisi, apakah itu karbohidrat, lemak, dan protein, itu masuk ke dalam sel, kemudian dimetabolisme, sehingga sebagian diantaranya menjadi energi atau ada yang disimpan sebagai cadangan energi. Kemudian sisa metabolisme itu
dalam bentuk toksin itu memang harus dikeluarkan dari sel. Nah, metabolisme itu lewat membran sel yang berpori. Jadi seharusnya karbohidrat, lemak, dan protein itu harusnya bisa menembus pori tersebut. Tapi apa yang terjadi, kita melihat di gambar sebelah kanan bawah adalah bahwa karena pola makan kita yang banyak gorengan, fast food, kemudian banyak lemak, dan seterusnya, maka tanpa kita sadari, membran sel kita itu kemudian buntu. Nah, karena buntu, tentu metabolisme tidak bisa terjadi. Jadi karbohidrat, lemak, dan protein yang seharusnya menembus ke dalam sel, itu tidak bisa menembus ke dalam sel dan tetap ada di dalam darah. Nah, apa akibatnya? Kalau ada gula tetap ada di dalam darah, tentu ini akan mengakibatkan penyakit diabetes. Kalau ada lemak yang ada di dalam darah, tentu kelebihan lemak ini yang berupa kolesterol itu akan menyebabkan kolesterol kita itu tinggi. Sementara kalau protein itu banyak sekali di dalam darah, mau tidak mau ini harus dikeluarkan lewat ginjal dan akan merusak pori-pori dari glomerulus atau filter yang ada di ginjal, sehingga bisa saja terjadi gagal ginjal, mulai dari ringan sampai yang berat. Gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi dengan demikian, maka membran sel yang blocking itu tadi, itu harus dibuka kembali. Nah, yang bisa membuka itu, karena blockingnya itu adalah karena omega 6, maka yang bisa membuka adalah omega 3. Jadi dengan asupan omega 3, maka itu akan terbuka dan metabolisme akan berlangsung dengan sempurna. Dulu itu rasio ideal terjadi, yaitu omega 3 banding omega 6 itu 1:1 atau paling juga 1:3. Tapi sebetulnya yang terjadi saat ini adalah rata-rata itu 1:20. Jadi antara 18 sampai dengan 22. Nah, jadi dengan demikian mau tidak mau kita perlu asupan omega 3. Kita tahu bahwa omega 3 itu mengandung EPA dan DHA, jadi bagus juga sebagai vitamin otak. Kemudian dia bisa membersihkan membran sel, dengan demikian memperbaiki sirkulasi darah, dan bagus juga karena dia bisa mengikis plak, termasuk mengurangi inflamasi, dan seterusnya. Banyak sekali sebetulnya. Kita perlu waktu 1 harian untuk membicarakan mengenai omega 3 ini. Nah, tubuh itu juga ternyata butuh mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral, serta fitonutrisi. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai sel, di dalam sel itu ada nukleus, kemudian di nukleus itu ada kromosom atau pembawa sifat, dan kromosom itu terdiri atas DNA. Nah, DNA itu sebetulnya secara gampang bisa dikatakan sebagai cetakan untuk membuat sel kita yang baru, sel tubuh yang baru. Nah, kita bisa tahu bahwa kalau misalnya DNA ini atau cetakannya ini rusak, tentu sel yang dibuat itu juga menjadi tidak normal atau rusak. Sebetulnya sesederhana itu. Nah, jadi dengan demikian, kalau misalnya terjadi degenerasi atau kerusakan DNA, maka ini akan menimbulkan penyakit degeneratif. Nah, sementara itu, DNA itu akan tetap sehat kalau mendapatkan antioksidan dan mikronutrisi yang benar-benar bagus. Kita tahu bahwa mikronutrien dan fitonutrien itu fitonutrien mayoritas terdiri atas antioksidan, sementara mikronutrien terdiri atas vitamin dan mineral. Ada yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. Fungsinya banyak sekali, ini beberapa diantaranya kita bisa screenshot saja, tapi tidak cukup terlalu banyak waktu untuk membicarakan secara detail. Banyak sekali fungsi dari vitamin, antara lain sebagai koenzim atau katalisator dalam metabolisme. Dan bahkan dalam metabolisme itu tentu akan membantu produksi energi. Karena itu, kalau kita kekurangan vitamin tertentu, maka yang bisa dirasakan tanpa kita sadari adalah rasa lesu, lelah, tidak bertenaga, dan seterusnya. Itu adalah salah satu tanda kekurangan mikronutrisi atau vitamin. Kemudian mineral juga penting sekali, termasuk untuk transmisi syaraf, untuk menyeimbangkan tekanan darah, dan seterusnya, banyak sekali. Nah,
Kita tahu bahwa fitonutrisi itu bukan tergolong vitamin atau mineral, tapi manfaatnya banyak sekali. Antara lain untuk menekan peradangan dan kemudian juga memblok penumpukan lemak. Ini biasanya adalah antioksidan. Nah, jadi dengan demikian tubuh kita itu perlu asupan nutrisi yang lengkap, yaitu makronutrien, mikronutrien, dan fitonutrien. Makronutrisinya itu adalah protein dan omega 3, mikronutrisi itu adalah vitamin mineral dan kemudian fitonutrisi. Nah, jadi gambarannya kira-kira seperti ini, semuanya itu dibutuhkan, makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi. Kalau makronutrisi untuk membentuk sel tubuh, kalau mikronutrisi untuk mengoptimalkan fungsinya, jadi mendukung atau mensupport metabolisme, sementara fitonutrisi itu untuk melindungi sel karena dia antioksidan yang anti radikal bebas. Nah, kalau berbicara mengenai fitonutrisi, mikronutrisi, dan sebagainya, maka yang kami rekomendasikan adalah Nutrilite. Kenapa? Karena Nutrilite itu adalah the first, the only, dan the best. Jadi dia adalah suplemen berdasarkan riset yang pertama kali ada di dunia. Kemudian dia juga satu-satunya yang ladang pertaniannya itu organik, betul-betul, dan ada sertifikasinya. Dan kemudian juga satu-satunya karena seluruh prosesnya itu dimiliki sendiri, mulai dari ladang pertanian, kemudian pemanenan, sampai ke proses produksinya. Dan the best. Kenapa the best? Karena sampai saat ini menurut Euromonitor, dia adalah suplemen makanan, suplemen kesehatan yang memiliki penjualan tertinggi di dunia. Nah, kalau kita mengenal Nutrilite itu, kemudian kita sederhanakan apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama adalah makronutrisi, itu protein. Protein ini salah satunya adalah high protein, ini yang berasal dari nabati, tapi ada lagi 4 varian kalau kita membutuhkan yang lainnya. Ini yang paling penting di sini adalah bahwa mengandung 9 asam amino esensial dan kemudian bisa diserap sempurna ke dalam tubuh. Jadi kalau kita minum 20 gram protein ini, maka 20 gram semuanya akan diserap ke dalam tubuh. Karena PDCAAS-nya sama dengan 1. PDCAAS itu adalah Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Nah, kita tidak perlu mengingat-ingat singkatan itu dan sebagainya, tapi istilah itu maksudnya adalah bahwa penyerapannya 100%. Kemudian ada 4 varian, ada yang coklat, ada green tea, kemudian juga ada yang berry dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya makronutrisi yang kedua adalah omega 3. Yang kita rekomendasikan adalah salmon omega 3 kompleks dari Nutrilite. Kenapa? Karena ini diambil dari salmon dan ikan-ikan lain yang ada di Norwegia. Jadi ada mackerel, ada angkovi, ada tuna, dan seterusnya. Kita tahu bahwa di Norwegia itu hampir-hampir tidak ada polusi, jadi logam berat dan lain-lain pasti tidak ada. Dan kita tahu bahwa omega 3 itu bukan hanya untuk membersihkan sel dan untuk mengurangi plak dan seterusnya, tapi dibutuhkan untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai ke lansia. Banyak sekali fungsinya. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita berbicara mikronutrisi dan fitonutrisi, yang direkomendasikan adalah double X. Double X ini dari Nutrilite, itu mengandung 22 vitamin dan mineral, serta 22 konsentrat tumbuhan atau fitonutrisi. Ini sudah melewati riset yang luar biasa. Kita tahu bahwa radikal bebas itu akan menyebabkan stres oksidatif dan oleh karenanya mempercepat penuaan dan menyebabkan tubuh akan menjadi rentan terhadap penyakit. Jadi dengan demikian penting sekali untuk mengkonsumsi mikronutrisi dan fitonutrisi ini. Ini juga dengan riset sudah dapat dibuktikan bahwa potensinya itu betul-betul sangat tinggi sekali, dan setahu saya ini adalah satu-satunya
mikronutrisi, vitamin, mineral, dan fitonutrisi yang bekerja sampai di tingkat DNA. Jadi dengan demikian kalau dikonsumsi secara rutin, dia akan memperbaiki DNA kita sehingga dengan demikian kita akan insya Allah terhindar dari penyakit degeneratif. Nah, jadi dengan demikian secara singkat sebetulnya untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang optimal kita membutuhkan trio fondasi seperti ini. Yang pertama adalah protein dari Nutrilite, kemudian yang kedua adalah salmon omega 3 kompleks, dan yang ketiga adalah double X. Nah, saya masih ingin berbicara banyak sekali, tapi lebih baik kita akan langsung ke tanya jawab kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan dan seterusnya. Selamat malam, senang sekali bisa berbagi dengan rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari buat sharingnya yang begitu luar biasa ya. Menjelaskan hal-hal yang begitu rumit menjadi sangat sederhana. Kita bisa melihat bahwa kunci untuk kita bisa membangun imunitas yang sehat adalah dengan menyehatkan sel-sel dalam tubuh kita. Oke, mungkin sorry, ini tadi chatnya masih terkunci karena sudah saya buka. Kalau ada yang mau bertanya, bisa diketik di chat box. Atau kalau ada yang mau bertanya langsung juga saya persilakan teman-teman bisa langsung dinyalakan saja mic-nya seperti itu. Nah, jadi mungkin sambil menunggu, saya sharing sedikit ya apa yang tadi sudah Pak Hari katakan. Jadi memang kunci untuk kita sehat adalah yang saya belajar, sistem-sistem dalam tubuh kita harus sehat. Sistem pencernaan, sistem pernafasan, semua ya, itu juga harus sehat. Nah, kalau sistem dalam tubuh kita mau sehat, berarti organ-organ tubuhnya harus semuanya sehat. Nah, organ tubuh kita akan sehat kalau sel-sel tubuhnya sehat. Jadi, cara supaya kita bisa sehat optimal adalah dengan menjaga sel-sel tubuh kita supaya tercukupi nutrisi hariannya. Kalau secara nutrisi tercukupi, pasti sel-selnya semua sehat. Nah, masalahnya yang terjadi saat ini, teman-teman, pola makan dan gaya hidup masyarakat kota, masyarakat dunia lah ya, rata-rata, itu sudah jauh dari ideal. Pola makannya kita sama-sama tahu, ya mungkin kalau makanan nggak kurang ya, makan 3 kali sehari, bahkan ada yang 5 kali, 7 kali sehari. Tetapi secara nutrisi, itu nggak tercukupi, mungkin proteinnya atau omega 3-nya, karena memang kalau kita mau penuhi nutrisi harian kita secara benar, itu perlu usaha, dan itu perlu uang dan waktu juga. Misalnya kita perlu mencari ikan laut, ini bukan hanya ikan biasa, tapi ikan di perairan laut dalam. Ya salmon, tuna, sarden, dan lain-lain. Tapi bukan yang kalengan, bukan yang juga hasil peternakan yang dibuat oleh orang-orang, tapi ini harus ikan-ikan liar contohnya. Nah, kita sama-sama tahu buat mendapatkan yang seperti itu harganya nggak murah. Lalu mungkin juga kurang vitaminnya atau berry, antioksidan, dan lain-lain. Jadi pola makan kita inilah yang membuat banyak orang jadi bermasalah dengan kesehatannya, termasuk imunitas tubuh jadi rendah. Selain itu, gaya hidup masyarakat kota yang stres, merokok, kurang olahraga, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi dengan Health Talk pada malam hari ini kita bisa belajar dari Pak Hari bagaimana sebenarnya imunitas tubuh kita bisa kita kendalikan. Jadi perbaiki pola makan, perbaiki gaya hidup. Nah, dalam hal pola makan, apa yang kita makan enak nih. Sudah ada trio foundation yang ada di belakang saya ya. Ada 3 yang dibahas Pak Hari. Ada protein, double X, sama protein, double X, dan omega 3. Ada sahabat saya mengatakan, Jeff, kamu kok boros sekali ya makan-makan vitamin seperti ini. Saya mengatakan, justru saya menghemat. Saya menghemat waktu saya nggak perlu cari 22 macam buah dan sayur. Saya menghemat, nggak perlu cari-cari ikan organik perairan laut dalam. Jadi sebenarnya saya sangat menghemat uang dan waktu saya. Saya bisa produktif dan terus bisa merasa sehat daripada
Kalau saya melakukan yang kebalikannya, saya nggak dapat nutrisi harian, saya nggak konsumsi Trio Foundation, malah ya sakit ya. Jadi mau sehat ataupun mau sakit perlu biaya. Lebih enak kita keluarin uang untuk kesehatan kita daripada kita keluar uang karena kita sakit. Waduh, itu pasti tidak enak sama sekali. Oke, kebetulan di kolom chat belum ada yang bertanya. Mungkin saya persilakan kalau ada teman-teman dan Bapak Ibu silakan. Maaf Pak Jeffrey, ini ada pertanyaan yang langsung ke saya, private. Itu pertanyaannya adalah, apakah kita memang benar-benar perlu untuk mengkonsumsi suplemen makanan? Ya, silakan Pak Hari. Oh, saya yang jawab. Saya pikir Pak Jeffrey. Oke, baik. Nah, jawabannya adalah sebetulnya tidak perlu. Kalau misalnya asupan kita itu betul-betul sudah lengkap. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, kita perlu vitamin, maksudnya buah dan sayur sebagai sumber vitamin itu minimal 5 sampai dengan 9 porsi per hari. Bahkan menurut riset kesehatan dasar 2018 di Indonesia itu orang rata-rata cuman makan buah dan sayur itu 2,5 porsi. Jadi sebagai gambaran, satu porsi sayur itu kira-kira 1 gelas tanpa kuah ya, itu 1 gelas aqua yang kecil, itu 1 porsi. Kemudian kalau jeruk 1 itu 1 porsi. Nah, jadi kalau 5 sampai dengan 9, anggap aja yang di tengah adalah 7. Maka pada saat kita sarapan, kita harus makan sayur, kemudian makan buah, kemudian setelah itu ke makan siang juga sayur dan buah, lalu setelah itu sekali lagi untuk makan malam juga sayur dan buah. Gitu. Tapi itu baru 6. Jadi pada dasarnya kita hampir semuanya itu memang rasanya asupan sayur dan buah untuk mendapatkan vitamin dan mineral itu kurang. Jadi dengan demikian maka mau tidak mau kita membutuhkan suplemen kesehatan. Nah, silakan ditambahkan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Hari. Betul ya, kalau buat saya pribadi, saya butuh contohnya double X seperti ini. Karena saya sudah pernah coba berusaha dari pola makan saya buat mencukupi 5 macam warna buah dan sayur, coba mencari buah sayur organik di Jakarta. Waduh, akhirnya kecapean sendiri saya. Akhirnya saya pikir ini ada double X yang sudah terbukti organik, jadi 100% organik, sudah ada sertifikasinya, 100% halal, juga ada sertifikat dari Ivanka, juga dari MUI. Ini adalah jenis 12 vitaminnya yang kita bisa dapatkan setiap hari. Jadi setiap hari saya minum 2 kali double X. Ini 12 vitamin, ini 10 mineralnya saya dapatkan secara rutin sehari 2 kali, dan ini adalah hitungan untuk 22 macam buah dan sayur. Jadi kalau teman-teman lihat, sudah dites ya, kalau kita makan tomat, jeruk, apel, sayur hijau, itu mungkin belum mahal dibanding dengan berry. Nah, berry-nya ini teman-teman. Jadi 22 macam buah dan sayur ini konsentratnya tinggi semua, gabungan beberapa warna buah dan sayur, dan ini semuanya sifatnya antioksidan. Jadi mencegah kerusakan sel. Kan kita berusaha menjaga sel kita sehat. Jadi jangan sampai selnya rusak atau sakit. Nah, untuk menjaga selnya tetap sehat, butuh antioksidan. Karena serangan radikal bebas ini dahsyat sekali, teman-teman. Baik dari udara, polusi, bahkan dari yang kita minum nih, ada pewarna, perasa, pengawet, wah itu semua radikal bebas. Itu semua merusak sel-sel tubuh kita. Jadi waktu saya konsumsi double X, saya merasa ya ini adalah proteksi saya, pelindung saya, dan sama sekali nggak mahal. Kita lihat ya, bandingkan 71.000 dengan 18.000. Jadi saya memilih, saya konsumsi double X dan saya bisa tetap beraktivitas dengan normal seperti itu.
Oke, ada lagi Pak Hari mungkin? Sebentar Pak, ini sepertinya ada satu lagi. Ada pertanyaan Pak dari Pak Sitepu. Mau tanya, anak saya kelas 3 sama sekali tidak mau makan sayur dan buah. Memang saat ini anaknya sehat, bahkan secara fisik di atas rata-rata. Cuman saya khawatir apakah nanti ke depan anak ini rentan dengan risiko kesehatan atau penyakit degeneratif. Nah, kalau kondisi seperti ini, suplemen apa ya Pak yang baik? Terima kasih. Nah, ini kalau jadi menurut yang kita pelajari, kalau di atas 12 tahun itu sama dengan dewasa. Jadi dengan demikian, kalau di atas 12 tahun itu silahkan mengkonsumsi double X atau paling tidak daily. Itu yang sudah merupakan vitamin dan mineral. Nah, kemudian kalau di bawah 12 tahun, itu yang disarankan itu adalah Chewable Concentrate. Chewable Concentrate itu mengandung fitonutrisi itu 5 warna. Nah, lengkapnya mungkin Pak Jeffrey bisa menambahkan. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, jadi kita beruntung ya di Nutrilite ini, saya tampilkan sebentar ya. Kita sudah memiliki produk-produk yang luar biasa, baik buat orang dewasa, manula, dan juga anak-anak. Mulai dari 1 tahun ke atas pun sudah ada ya, dari protein semua. Jadi tujuannya kita mendapatkan asupan nutrisi organik 100% dari buah dan sayur. Dan saya sekeluarga, saya punya anak 3, kami bersyukur sekali, kami bahkan anak-anak sejak kecil, mereka sudah kami kenalkan mengkonsumsi Nutrilite. Nah, kenapa Nutrilite ini luar biasa? Karena ini perusahaan yang sudah 86 tahun, sorry. Dia lahirnya tahun 1934, sudah 86 tahun, dan satu-satunya perusahaan di dunia yang memiliki ladang pertanian organik sendiri. Jadi dari dia penanaman dari bibit sampai panen, ya, lalu proses dari pemetikan sampai menjadi tablet, itu semua diurus sendiri oleh perusahaan MW, oleh Nutrilite. Jadi nggak pakai perusahaan lain, beli buahnya, beli sayur dari sini, terus yang proses nggak. Jadi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dunia yang lain, hanya MW satu-satunya ini klaim dari Discovery Channel, jadi bukan dari MW-nya sendiri. Dia punya ladang pertanian organik dan juga punya line produksi manufacturing sendiri. Dan yang membuat saya kaget waktu saya datang ke Eden, Michigan waktu itu, saya lihat bahwa untuk produk Double X contohnya ya, ini produk Double X produk andalan, idola banyak orang karena lengkap sekali vitaminnya. Kalau teman-teman beli produk Double X di Jepang atau beli di Turki atau teman-teman beli Double X-nya Rusia, itu namanya sama Double X tapi isinya berbeda. Artinya kandungannya, besar kecilnya ini berbeda. Karena apa? Karena pola makan orang Rusia sama orang Indonesia memang berbeda. Mereka minum susu banyak, makan keju, dan lain-lain. Beda sama orang Indonesia. Jadi, walaupun sama-sama Double X, perusahaan Nutrilite ini membuat sesuai dengan kebutuhan per negara. Jadi, biasanya yang saya tahu, perusahaan nutrisi kalau buat produk satu ya untuk semua. Jadi nggak per negara seperti Nutrilite. Jadi mantap banget. Jadi buat Pak Sitepu, buat putra-putrinya, kalau dari awal, dari sekarang mereka sudah mengkonsumsi Nutrilite seperti ini, itu sangat bagus. Akan terjaga kebutuhan nutrisinya. Seperti itu, akan terpenuhi maksudnya. Oke, jadi kalau mau yang paling basic, kalau teman-teman bingung, aduh jadi saya mesti mulai dari mana? Kalau bisa mulai dari yang Pak Hari tadi sampaikan, 3 ini sangat luar biasa. Ini melengkapi secara mikronutrisi, makronutrisi, dan fitonutrisi juga. Seperti itu. Kalau tubuhnya lengkap, kalaupun lagi lemah, lagi nggak fit, tidur sebentar, bangun udah fit lagi. Ada pertanyaan lagi nih Pak Hari, saya bacakan ya. Ya Pak, silakan Pak. Dari
Dari Pak Agus Arya, penderita asam urat boleh minum protein, kalmak, dan glukosamin. Kalau info di Google ada beberapa pantangan seperti kacang, kerang, udang, kepiting, bayam, ikan makarel, dan lain-lain. Di mana glukosamin ada kandungan kulit udang dan kepiting. Sepertinya kalmak ada bahan dari kulit kerang. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak. Jadi benar sekali bahwa asam urat itu biasanya penderita asam urat itu disarankan untuk menghindari purin, karena purin itu di dalam tubuh kemudian menjadi asam urat. Nah, kalau protein itu tetap bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena biasanya purin yang akan menyebabkan gangguan pada penderita asam urat itu sekitar 90 mg setiap kali makan. Sementara di protein kita, high protein, itu sudah sangat dikurangi purinnya sehingga kandungannya hanya kurang dari 15 mg saja. Jadi demikian kesimpulannya adalah protein, high protein kita itu aman dikonsumsi untuk penderita asam urat. Kemudian mengenai masalah glukosamin. Beberapa pantangan seperti kacang, kerang, udang, ya benar. Jadi kacang, kerang, udang. Tapi sebetulnya seperti kerang, udang, kepiting, dan seterusnya, itu masalahnya adalah kolesterol. Jadi bukan pada kandungan purin dan sebagainya. Jadi kalau sejauh yang saya ketahui, glukosamin itu tidak masalah dikonsumsi oleh penderita asam urat yang mengalami nyeri sendi. Bahkan kita tahu bahwa sebetulnya asam urat itu adanya pengendapan dan dia biasanya pengendapan kalsium oksalat itu terjadinya pada sendi-sendi. Nah, justru glukosamin itulah yang kemudian akan menghindarkan terjadinya pengendapan itu dengan cara pelumas di persendian dan seterusnya itu kemudian diperbaiki. Pada dasarnya diperbaiki. Jadi dengan demikian glukosamin itu aman dikonsumsi dan bahkan perlu. Begitu Jeffrey, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hari. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hardi. Ketika sistem imun melemah, apa ada tanda-tanda yang dirasakan oleh tubuh? Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan dari tadi bagus sekali, juga pertanyaan ini bagus sekali. Jadi kalau sistem imunitas kita melemah, itu yang dirasakan adalah tubuh memang lesu, kemudian setelah itu yang paling gampang adalah kita juga akan mudah sekali terserang, yang paling gampang adalah terserang pilek, flu, dan seterusnya. Flu itu ada di mana-mana, jadi dengan mudah tanda yang paling gampang kalau kita imunitasnya menurun adalah tiba-tiba kita pilek-pilek gitu. Nah pada saat itulah, apalagi kalau disertai dengan sakit di persendian, jadi nyeri di persendian, karena virus itu juga menyerang syaraf. Jadi dengan demikian, begitu kita mengalami nyeri, kemudian setelah itu juga, ya satu lagi, akan terjadi inflamasi atau peradangan. Nah, yang umum pada peradangan, selain kita merasa lesu, lemah, dan seterusnya, itu kalau yang paling klasik ada 3, yaitu dolor, kalor, dan rubor. Apa itu artinya? Dolor, kalor, dan rubor itu, kalor itu adalah panas. Jadi dengan demikian tubuh itu suhunya meninggi. Kemudian rubor itu artinya merah, kemerahan. Jadi artinya kulit wajah itu terlihat kemerahan. Kemudian dolor itu rasa sakit. Jadi kalau kita mengalami rasa sakit, kemudian panasnya meninggi, lalu kemerahan lebih dibandingkan dengan sebelumnya di wajah, itu artinya kita mengalami inflamasi. Dan kalau kita mengalami inflamasi, itu artinya adalah daya tahan tubuh kita itu memang melemah. Dan sebelum kita melemah, sebaiknya kita betul-betul menjaga. Itu saja Pak Jeffrey, terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Hari. Jadi informasinya luar biasa ya. Nah, mungkin saya sedikit share lagi tentang Trio Foundation ini. Saya suka sekali dengan Trio Foundation karena saya dan istri, orang tua, anak-anak juga sangat merasakan ya. Jadi ini simple sekali Trio Foundation, hanya 3, tapi semua punya peranan yang berbeda-beda hubungannya dengan sel. Jadi kalau ada yang nanya, dari 3 ini mana yang paling penting? Nah itu yang paling sulit kita jawab, itu perlu penjelasan lebih jauh. Misalnya, bagaimana teman-teman makan proteinnya sehari-hari, makan daging ayam, ikan, telur, tempe. Kalau jarang, waduh, protein penting sekali. Atau kalau dia bilang, iya saya sering makan daging, sehari makan daging banyak sekali, ya udah, mungkin secara protein cukup. Nah kalau buah bagaimana? Waduh, saya nggak pernah makan sayur nih, nggak pernah makan buah. Wah, itu kita bisa anjurkan double X-nya. Atau dia nggak pernah makan ikan. Wah, serem juga ya, karena kalau kita jarang makan ikan, nggak dapat lemak sehat, berarti seluruh tubuh kita, sel-selnya terbuat dari lemak-lemak yang tidak baik, gitu. Jadi yang dikatakan Pak Hari tidak permeable, tidak mudah ditembus oleh makanan. Nah, jadi kalau mau main aman ini teman-teman, karena ini bicara mengenai kesehatan kita masing-masing ya, semua orang bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, kesehatan keluarga masing-masing. Trio Foundation harganya Rp1.430.000. Kita dapat makronutrisi, mikro, dan juga fitonutrisi. Nah, dari 3 produk ini akan memberikan imunitas tubuh yang sangat luar biasa. Saya lihat Pak Hari Bagio, Ibu Nia, Pak Hari ini sudah menuju 70 tahun, tapi masih fit sekali, masih bisa liburannya luar biasa ya, bukannya ke Gunung Bromo, bukan ke Merbabu, ini ke Himalaya. Ya, di salah satu anak gunung Himalaya di Nepal, beliau beberapa minggu di situ melawan dingin yang sangat-sangat ekstrim dan berjalan sekian kilometer ke Everest Base ya salah satunya. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi memang terlihat sekali orang yang secara nutrisi tercukupi setiap harinya sama yang enggak. Kita sangat nggak bicara kurang makan ya. Semua orang makan pasti cukup. Tapi nutrisi hari ini tercukupi atau tidak, saya percaya banyak orang yang tidak tercukupi. Seperti itu. Nanti kelihatannya di jangka panjangnya akan ketahuan. Nah, jadi ini sebuah investasi. Memang ada 2 respon. Ada yang mengatakan, 1,4 kok mahal banget. Ya, tadi sudah saya sharing juga bahwa memang buat menjadi sehat butuh biaya ya. Tapi kalau sakit juga butuh biaya. Jadi lebih bagus kita memang sehat seperti itu. Karena kalau bicara mengenai makan, saya belajar dari ahli kesehatan, ada 3 tujuan buat makan. Ada orang makan buat kenyang, ya itu normal ya. Ada orang makan buat hobi, waktu mau hobi kuliner, apapun dimakan. Nah, yang ketiga ini yang penting nih, kita makan untuk sehat. Dan ini perlu kita belajar juga memilih. Oh, apa artinya saya nggak boleh kuliner lagi? Boleh, tetap kita kuliner, makan. Tapi kalau kita sadar, wah, dari makanan saya ini kayak nggak tercukupi dari nutrisinya. Lengkapilah dengan Trio Foundation. Saya suka kuliner, saya senang makan, wah, semua saya coba gitu ya. Tapi saya setiap hari, Pak, saya pastikan saya tercukupi dengan Trio Foundation. Seperti itu. Oke, kita lihat di chat lagi, apa ada lagi Pak Hari? Iya Pak, ada Pak. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Subhan. Oh iya, silakan. Kalau untuk penderita pasca stroke, apakah ada pengalamannya dengan Nutrilite tersebut? Saya izin jawab dulu ya Pak. Silakan Pak Hari. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi kita tahu bahwa stroke itu diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah dan biasanya karena ada pengendapan kolesterol yang karena bereaksi dengan antioksidan, dengan radikal bebas. Nah, jadi dengan demikian
untuk mengikis plak itu, jadi melancarkan peredaran darah, omega 3, salmon omega 3, Nutrilite maksud saya, itu pentingnya luar biasa, Pak Subhan. Jadi yang disarankan untuk penderita pasca stroke, untuk mencegah supaya tidak ada plak lagi dan seterusnya, selain juga pola makan, menghindari banyak lemak, banyak karbohidrat, dan seterusnya, juga omega 3 ini penting sekali. Saya sendiri itu mengalami hal itu, Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ada medical check up untuk asuransi, kemudian secara singkat itu medical check up-nya itu ditolak. Jadi asuransinya ditolak karena ada tren atau risiko penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan aritmia atau detak jantung yang tidak normal. Isemi maksud saya. Nah, setelah itu kemudian saya benar-benar konsumsi omega 3 itu, tapi dengan dosis yang agak lebih banyak. Pada waktu itu saya mengkonsumsinya itu 4 soft gel sehari selama 2 minggu. Nah, setelah itu kemudian saya medical check up lagi, dan alhamdulillahnya ternyata sudah terselesaikan dan bisa diterima oleh asuransi. Itu gambarannya, Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Hardi, apakah ada hubungan antara bertambahnya bobot tubuh dan sistem imunitas? Secara singkat saja mungkin boleh dijawab ya Pak Jeffrey, meskipun waktunya sudah jam 8 malam. Pak, silakan. Ya, secara singkat. Benar Pak, ada sekali. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara bertambahnya bobot tubuh dengan sistem imunitas. Kalau bertambahnya berat badan itu adalah akibat penumpukan lemak, maka penumpukan lemak itu akan mengakibatkan blocking di beberapa tempat, baik di organ, terjadi perlemakan hati, perlemakan ginjal, dan seterusnya, yang menyebabkan metabolisme itu akan terganggu. Kalau metabolisme terganggu, kemudian kadar lemak terlalu banyak, dengan sendirinya maka sistem imunitas itu kemudian menjadi terganggu, sangat terganggu. Jadi dengan demikian penting sekali dalam hal ini untuk mengkonsumsi trio fondasi itu. Dan juga berolahraga tentunya. Secara singkat seperti itu Pak Jeffrey, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari buat sharingnya. Oke, teman-teman, untuk menutup acara ini, saya akan sharing sedikit mengenai produk ya. Tadi kan sudah kita dengarkan Pak Hari memberikan penjelasan Trio Foundation, mengenalkan Nutrilite. Nah, mungkin dalam waktu 25 menit ke depan saya menjelaskan bagaimana produk-produk ini selain juga memberikan kesehatan buat fisik kita, tapi juga memberikan kesehatan dalam keuangan kita, seperti itu. Mungkin ada yang saat ini, saya nggak tahu ya, mungkin bukan teman-teman yang hadir di sini, Anda punya adik, atau Anda punya saudara, sepupu, tetangga, teman kantor, yang mungkin butuh alternatif, butuh solusi pemasukan penghasilan tambahan, butuh solusi untuk pendidikan anak, atau ya anak buat sekolah atau kuliah dan lain-lain. Nah, saya mau sharing bahwa dari produk yang tadi Pak Hari sampaikan, dan juga saya sharing yang mengenai Trio Foundation ini, ada benefit lainnya yang kita bisa dapatkan juga gitu. Oke, mungkin saya dari atas deh ya. Jadi dari setiap produk ini teman-teman, kita ada selisih harga. Jadi kalau tadi saya sampaikan berapa sih harga Trio Foundation? Itu 1,4. Tapi itu adalah harga member. Kalau harga jual kita ke pelanggan berapa? Itu 1,9 kurang lebih. Karena antara harga member dan harga jual ada yang namanya keuntungan eceran yang disebut profit margin. Mungkin di sini ada yang sudah tahu atau ada yang belum. Mungkin saya sebentar aja menjelaskan ada perbedaan harganya. Jadi kalau Anda memakai double X saja 596.000, kita bisa jual harganya mungkin hampir Rp800.000 ke teman kantor atau ke siapa saja. Dari situ kita dapat selisih. Nah, contohnya kita juga punya produk odol ya, sebagai contoh yang simpel aja. Semua orang pasti pakai pasta gigi.
Nah, harga odol, harga membernya Rp83.000, harga jualnya Rp108.000. Berarti dari satu odol untung Rp25.000. Kalau kita sebulan jual 30 odol, ya udah kita dapat pemasukan tambahan Rp750.000. Seperti itu. Nah, seperti ini nih, ada Atmosphere Sky. Ini yang lagi dicari-cari orang sampai kemarin sempat habis di perusahaan MW karena ya pandemik ya, orang khawatir dengan COVID-19. Jadi mereka memastikan udara di rumah, di kamar khususnya itu bersih, bebas dari virus dan bakteri. Karena waktu kita tidur ini juga, ini adalah sesi topik yang lain. Waktu kita tidur, tubuh kita ada proses detoksifikasi, dan juga tubuh kita akan terbangun imunitas tubuhnya juga. Ya, imunitasnya akan menjadi lebih bagus saat kita tidur dengan udara yang bersih, udara yang bebas virus dan bakteri. Nah, menjual 1 unit Atmosphere Sky, kalau Anda lihat bedanya harga member sama harga eceran, itu 5,8 juta. Lalu eSpring buat water purifier buat minum, harga eceran 15 juta, harga member 12 juta, profit buat kita 3,6 juta rupiah. Nah, kalau double X ini nih, 775.000 tepatnya. Harga member 596, profitnya 179.000 rupiah. Jadi ada profit margin yang kita bisa nikmati. Nah, ini adalah produk-produk MW for Everyone. Jadi ada 5 produk program MW sejak tahun lalu, 5 produk yang sangat terkenal di dunia, yang harganya khusus Indonesia dibuat sangat murah sekali. Di mana normalnya, misalnya kita bicara sabun mandi ya, GNH Body Wash, itu harga normalnya 149.000, harga membernya. Tapi sekarang jadi hanya Rp60.000. Jadi lebih murah, hampir 70% kalau nggak salah ya. Jadi luar biasa nih body wash dan body milk. Ya ini MW, istilahnya gini, setiap kita beli satu body milk, satu body wash, itu MW rugi, MW Indonesia. Karena kalau MW negara lain masih harganya tetap normal ya, 150.000, 130.000. Hanya di Indonesia harga jadi sangat murah. Ini strategi MW buat membantu kita tembus pasar. Jadi kita bisa jual ke orang-orang produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang sangat baik karena disubsidi oleh MW. Nah, saya akan jelaskan satu program baru sejak September lalu yang namanya pelanggan prioritas. Jadi teman-teman, kalau Anda sebagai IBO, Anda member, Anda bisa beli harga produk MW dengan lebih murah 30%. Kalau suatu hari nanti ada teman kantor atau saudara sepupu misalnya, dia mau pesan double X. Jeff, saya pesan dong double X 1, tapi kasih saya harga member ya, jangan kasih harga eceran, karena saya pernah member dulu. Waduh, kalau saya member baru, harus jual harga member, saya nggak dapat apa-apa dong. Gitu. Karena dia nggak mau dijual dengan harga eceran nih untuk double X-nya. Nah, dengan adanya program ini sangat membantu teman-teman, karena kalau dia mau beli harga member, kita bisa tawarkannya menjadi ini, pelanggan prioritas. Kita bilang, Bud, kamu saya daftarin aja deh menjadi pelanggan prioritas. Biasa pertanyaan dia adalah, mesti bayar ya membernya? Enggak. Kalau jadi pelanggan prioritas, ini free membership. Nggak perlu bayar apa-apa. Hanya kasih data, nama, nomor KTP, dan alamat kirim. Oh, boleh, mau. Nah, jadi setelah saya daftarkan dia menjadi pelanggan prioritas, dia bisa dapat harga produk lebih murah 30%, produk bisa diantar ke rumah dia juga, dia bisa ikut semua promo-promo yang sedang MW adakan, dia bisa akses ke website dan aplikasi, jadi semua persis seperti yang namanya IBO. Hanya bedanya, pelanggan prioritas tidak bisa sponsori orang. Pelanggan prioritas nggak bisa dapat cashback, nggak bisa dapat bonus-bonus. Beda dengan IBO. Jadi kalau join IBO 100.000, pelanggan prioritas free. Nah, sekarang apa benefitnya kalau kita menjual produk ke pelanggan prioritas? Nah, benefitnya adalah teman-teman bisa dapat 10%. Saya contohkan langsung gini aja ya. Misal kayak gini. Jadi teman saya itu namanya Budi, dia beli double X, tapi saya daftarkan dulu menjadi pelanggan prioritas. Baru saya pesankan produknya, kirim ke rumah dia. Nah, saya akan mendapatkan, ini asumsi saya adalah IBO baru, dapat 10% dari harga double X sebelum kena tax.
Jadi itu yang disebut BV, harga double X sebelum kena tax PPN. Jadi 10% dari 541.000, saya dapat benefit profit langsung Rp54.181.000. Jadi saya sebagai IBO, saya bisa jual ke pelanggan untuk dapat 30% keuntungan eceran, atau kalau dia nggak mau dikasih harga eceran, dia maunya harga member, saya jadikan dia pelanggan prioritas dulu, supaya saya mendapatkan 10%-nya. Semoga cukup jelas ya, teman-teman. Jadi lumayan. Kita punya produk yang sangat bagus, digaransi 100 hari uang kembali, dan kita bisa dapat benefit. Baik 30% atau 10% dari pelanggan prioritas. Nah, ini contoh ya, teman-teman. Misal tadi Pak Hari sudah menjelaskan bagus sekali mengenai Trio Foundation. Lalu saya kenalkan ke teman-teman saya nih yang pada mau join MW, tapi gratis. Karena, wah, dia pikir kapan lagi nih join MW gratis? Biasa kan harus bayar Rp100.000. Nah, contohnya pelanggan prioritas 1, dia mau join, dia ikut Health Talk, di mana Pak Hari bicara, lalu dia beli Trio Foundation, beli protein, salmon omega, dan double X. Harga produknya 1,4. Setiap produk ada PV, ada BV. PV itu point value, BV itu business volume. Nanti di penjelasan bonus yang kedua akan saya jelaskan lebih detailnya. Nah, saya dapat 10% dari penjualan saya ke pelanggan prioritas nomor 1. 10% dari BV, yaitu 1,3 juta, saya dapat uang Rp130.000. Ya, jadi saya jual harga member pun langsung dapat 10%. Nah, PP yang kedua nih, dia pesan LOC dan Disdrop. Ini adalah 2 produk yang lagi dipromosi dalam program MW for Everyone. Jadi yang mesti harga modalnya sebenarnya Rp120.000, ini jadi hanya Rp70.000, lebih murah Rp50.000. Nah, harga membernya Rp140.000, saya dapat 10% dari BV, yaitu Rp127.000, keuntungan 10%-nya Rp12.700. Nah, dari PP3 sama nih, beli Trio Foundation, saya dapat Rp130.000, PP4 dan PP5 sama, beli LOC dan Disdrop, saya dapat Rp12.700. Jadi totalnya yang saya dapat hampir Rp300.000 dari menjual produk ke PP, ya, ke pelanggan prioritas. Dulu teman-teman, sebelum bulan September 2020, kita nggak pernah dapat hal seperti ini. Ini hal yang baru. Dapat 10% dari penjualan ke pelanggan prioritas. Dan banyak orang mau jadi pelanggan prioritas karena ya mereka bisa menikmati harga lebih murah 30%. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bonus yang kedua nih, yang namanya performance bonus. Saya nggak jelaskan 8 bonus lainnya, minimal bonus nomor 1, lalu bonus dari pelanggan prioritas, dan juga performance bonus ini bisa membantu kesehatan keuangan keluarga kita masing-masing. Kalaupun teman-teman yang hadir di sini secara keuangan sudah sangat bagus, nggak apa-apa. Ya, kita mungkin bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Mungkin ada tetangga kita, ada teman gereja, teman pengajian yang mungkin butuh tambahan uang beberapa ratus ribu atau beberapa belas juta rupiah. Nah, di bagian ini saya coba jelaskan pelan-pelan ya, supaya lebih paham. Ada PV, itu point value, jadi ada nilai angka. Setiap produk yang MW jual ada nilai angkanya. Lalu kalau BV, business volume, volume usaha. Jadi BV buat menentukan bonus. Ya, selalu bicara bonus, hitungannya dari BV. Nah, dalam 1 bulan untuk performance bonus ini, dilihat dari tanggal 1 sampai tanggal 31, berapa banyak produk yang terjual dalam 1 bulannya. Baik secara pribadi maupun secara grup. Nah, MW sudah memberikan skala potongan harga untuk bonus kedua ini, yang disebut performance bonus atau bonus rabat. Nah, peringkatnya dimulai dari 3%. Ini dari saya join dulu tahun 92, ini sudah sama, nggak pernah berubah. 3% kalau PV kita, point value kita, atau nilai angka kita, 350.000. Lalu naik menjadi 6% kalau PV-nya 1 juta.
terus jadi 9, 12 ada di tabel, sampai yang maksimum 21% kalau point value-nya 16 juta. Nah, ini disebut silver producer. Nah, abaikan bonus-bonus yang lainnya, nanti di lain waktu teman-teman bisa lebih jelas, yaitu di acara namanya Network Building Training. Saya coba jelaskan dua yang pertama ini supaya lebih paham, karena ini yang terdekat yang teman-teman bisa dapatkan, 1 juta rupiah, 10 juta rupiah, seperti itu. Nah, jadi ini sudah tertera tadi ya, ini sudah ditentukan dari MW Global, dari MWE The Michigan, sejak MW buka tahun 92. Nah, kita lihat contohnya aja sekarang. Nah, kalau misalnya teman-teman punya satu produk dijual, namanya Daily 70, ini adalah double X versi yang simpelnya, multivitamin, multimineral juga, cuma bedanya dia hanya 11 vitamin, 7 mineral, dan 6 konsentrat buah dan sayur. Di bawahnya double X. Nah, dia punya PV, kita lihat ya di tabel, ada satu Daily 70, PV-nya 27.273. Dia juga punya BV 240.000. Nah, harga membernya 264. Sekali lagi, apa bedanya harga member dengan BV? BV adalah harga produk sebelum kena tax PPN. Setelah dikenakan PPN menjadi harga member. Nah, harga eceran itu ditambah 30%. Oke. Nah, jadi dari satu produk daily, karena poinnya baru 27.000, kita belum dapat performance bonus. Karena minimal dapat performance bonus adalah 350.000 poin value. Baru dapat bonus yang 3%. Nah, suatu hari, misalnya Anda di teman olahraga, teman bersepeda, pada janjian beli produk daily, terjuallah 37 botol. Nah, 37 botol daily dikalikan PV-nya daily, ini ada salah ketik, misalnya 37, itu 1.036.000 PV. Nah, kita ingat di skala potongan harga, kalau omset 1 juta, kita ada di skala 6% potongan harga. Nah, berapa bonusnya? Kalau bicara bonus, dikalikan dengan BV. Jadi, kita tinggal hitung aja, berapa sih BV dari 37 botol daily, 37 dikali 240.000 BV, totalnya 8,8 juta. Dikalikan 6%, ini juga salah ketik nih, ada kelebihan 0, 523.280 rupiah. Jadi 500-an ribu. Jadi ini semua di luar bonus profit margin, di luar yang 30%. Jadi kalau Anda jualnya 343.000, harga modal 264, jadi Anda dapat lagi keuntungan 2,9. Jadi total Anda dapat keuntungan hampir 3,5 juta rupiah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagai penutup supaya Anda dapat gambaran gimana sih kalau 3% dapat ini ya, gambaran. Kalau kita sendiri jualan pun bisa 3% atau 6%. Tapi kalau mau mencapai 21%, karena kalau sudah mencapai 21%, bisnis stabil, Anda bisa loh diundang sama Emil ke Hokkaido, suami istri selama 5 atau 6 hari liburan mewah sekali, itu sangat bisa. Nah, sekarang saya mau kasih gambaran seperti apa sih yang disebut bisnis 21% yang stabil. Nah, biasanya seperti ini teman-teman. Anda punya 4 orang yang aktif seperti Anda membangun jaringan, membangun customer base. Jadi, misalnya si B ada omset 1 juta PV, si C punya 7 juta PV. Berarti grupnya makin banyak nih, mungkin ada 100 orang kali ya. Si D 4 juta, si E juga 4 juta. Mungkin masing-masing grupnya D dan E ada 50 orang kurang lebih. Jadi totalnya di grup si A ini ada 200 orang, 200 keluarga yang memakai produk MW. Sehingga secara grup total, PV-nya si A mencapai kalau dihitung 17 juta PV. Dengan penjualan pribadi si A 1 juta. Nah, berapa bonusnya si A? Nah, ini rumusnya. Bonus si A pertama dihitung dari berapa omset pribadi dia, dan selisih peringkat A dengan partner, dengan si B, C, D, E. Nah, kita lihat. Dari omset dia sendiri, si A mendapat 21%, karena omsetnya sudah PV-nya di atas 16 juta. Nah, si A mendapat 21%,
dikali 1 juta PV dikali 10. Karena sekarang rasio PV-BV, 1 PV Rp10. Jadi tinggal dikalikan BV-nya, dikalikan 10, itu sebesar 2,1 juta. Itu si A dapat pribadi dari penjualan dan pemakaian dia. Di dalam 1 juta PV-nya ini termasuk pembelian pelanggan prioritas. Nah, dari si B, berapa si A dapatnya? Nah, si B dapat miliknya dia. Jadi kalau kita lihat di gambar tadi, si B dapat 6%, karena itu adalah miliknya dia. Omsetnya 1 juta PV. Berarti si A akan mendapatkan 21%, dikurang miliknya si B sebesar 6%, jadi selisihnya 15% ya. 15% dari omsetnya si B, yaitu 10 juta BV, yaitu 1,5 juta menjadi miliknya B. Si C dapatnya berapa? 21%, dari si C, si A mendapatkan selisihnya, jadi 21 dipotong 15% miliknya si C, dikali 70 juta BV, itu 4,2. Dari si D dan si E sama nih, 21%-nya si A peringkatnya, dipotong 12%, karena 12% miliknya si D dan si E, dikali 40 juta BV sebesar 3,6 juta. Jadi total bonus si A, kalau dia mencapai peringkat 21%, itu besarnya 15 juta rupiah. Jadi teman-teman, dari pengalaman saya dulu, waktu saya mulai usaha ini, saya masih kuliah di Trisakti, nggak pernah kerja, nggak pernah bisnis. Saya 9 bulan awalnya terdaftar di MW, hanya join aja, pakai nggak pernah aktif. Saya berubah gara-gara saya datang ke acara N2 Connect, seperti yang nanti akan diadakan tanggal 14 November. Anjuran saya, teman-teman coba explore, coba cari tahu. Ternyata di dalam produk Nutrilite ini bukan hanya menyehatkan kita secara fisik, tapi juga punya potensi menyehatkan dompet kita, menyehatkan rekening bank kita juga, apalagi di masa pandemik ini. Nah, 6 bulan setelah saya serius pulang dari seminar seperti N2 Connect, saya bisa membangun usaha yang kurang lebih ada 200 orang pemakai, dan saya mendapatkan setiap bulannya 15 juta rupiah. Nilainya waktu itu berbeda, tapi kurang lebih nilainya sama. Nah, dari penghasilan ini saya bisa bayar uang kuliah sendiri, saya bisa mencukupi kebutuhan hidup saya bisa meringankan beban orang tua, karena saya punya 3 adik yang masih butuh sekolah, kami dari keluarga yang pas-pasan sebenarnya, saya bisa nabung buat beli mobil di masa kuliah, dan lain-lain. Banyak deh kalau diceritain. Nah, jadi siapa tahu teman-teman yang hadir di sini punya keponakan, punya ya saudara, atau siapa saja yang mungkin masih kuliah kayak saya dulu. Karena sekarang yang masih kuliah pun, kalaupun dia lulus, masih tanda tanya besar sih. Maksudnya, mau kerja apa, di mana, dengan kondisi yang seperti saat ini terjadi. Nah, mungkin bisa dikenalkan peluang usaha ini. Modalnya 100.000, ya paling besar 350.000 deh. Buat ikut seminarnya, buat berlangganan aplikasi, dan lain-lain. Jadi dapat pendidikannya. Tapi potensi bisa didapat adalah, wah, minimal 15 juta per bulan. Kalau ini bisa dipertahankan selama setahun, grupnya terus berkembang, selain uang banyak, juga bisa menikmati perjalanan gratis. Ya, tahun lalu MW buat acara ke Hawaii, tahun ini ke Hokkaido. Seperti itu. Nah, mungkin saya sampai di sini aja, nanti buat detail-detailnya, karena banyak sekali pasti yang masih nggak jelas, atau masih banyak bertanya, saya buka sesi tanya-jawab aja ya, Pak Hari. Ya. Mungkin nanti ada Boleh. Ada 2 pertanyaan, Pak Jeffrey. Yang satu dari Bu Dewi Batam, kemudian ada dari Pak Willy Pamulang. Oh, oke. Saya baca bagaimana, Pak? Boleh, silakan Pak Hari. Saya baca. Terima kasih. Ya. Yang pertama dari Ibu Dewi Batam, saya mau tanya, kalau teman di luar negeri seperti Malaysia mau beli produk seperti vitamin, deodoran, dan lain-lain, bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya Bu Dewi. Jadi, sama juga dengan di Indonesia, di Malaysia MW juga sangat luar biasa, malah jauh lebih hebat dari Indonesia sih sebenarnya. Jadi kalau ada teman di Malaysia, dia mau beli produk dengan harga member, ada baiknya kita tawarkan dulu, dia mau nggak join jadi anggota.
gitu ya. Jadi nanti Bu Dewi di Batam bisa mensponsori dia secara internasional. Ini. Jadi misalnya di Malaysia itu namanya siapa ya? Sofia misalnya ya. Jadi Bu Dewi tanya ke Ibu Sofia ini, bagaimana kalau kamu join aja di Malaysia, nanti akan ada sponsor yang bantu di sana. Sama-sama dari grup kita juga di Network 21. Nah, dia join di Malaysia, nanti dia punya 2 sponsor. Sponsor lokal dan sponsor internasional. Nah, kalau sponsor lokal, yaitu upline kita di Malaysia. Itu yang akan bantu dia setiap harinya. Nah, sponsor internasional adalah Bu Dewi yang tinggal di Batam. Oke, setelah dia join, dia bisa beli produk vitamin, deodoran dengan harga lebih murah, 30%. Seperti itu. Nah, jadi nanti Bu Dewi akan dapat bonus saat si Ibu Sofia ini mencapai peringkat 21%. Ya, jadi sebelum itu biar sponsor di Malaysia yang bantu dia. Kita tungguin aja. Nah, waktu si Bu Sofia nanti mencapai 21%, Bu Dewi akan mendapatkan royalty income. Kalau dari Indonesia kan kita bantu 1 orang berhasil, kita dapat 6%-nya. Nah, kalau untuk international business akan dibagi 2, 3% buat sponsor lokal di Malaysia, 3% buat Ibu Dewi di Batam. Ya, nah menariknya adalah selama berapa bulan pertama itu Bu Dewi nggak bantu apa-apa, cuma sponsori, kenalin, udah nanti dibantu dulu di situ di Malaysia sampai dia 21%, Bu Dewi akan mendapatkan royalti penghasilan setiap bulannya. Semoga cukup jelas ya. Nah, yang ke Terima kasih Pak Jeffrey. Ya. Jadi pada dasarnya ini merupakan bisnis global atau bisnis internasional ya Pak? Ya, betul. Di 100 negara Pak Hari. 100 negara. Pertanyaan berikutnya boleh saya bacakan juga ya Pak? Ya, silakan. Secara singkat saja, ada prospek mau beli produk MW tapi tidak mau jadi pelanggan prioritas, apakah saya bisa pesan dari MW langsung dikirim ke alamat rumah prospek saya itu? Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Hari. Ya, bisa. Kalau sekarang dengan adanya program MW Delivery ini bisa sekali. Jadi saya order pakai nomor member saya kirim ke Pak Ahmad misalnya ya, dia nggak mau join menjadi pelanggan prioritas, dia nggak mau jadi member juga, dia hanya jadi pelanggan normal saja. Jadi kita kirimkan deodoran, kirim contoh double X deh, jadi double X saya kirim ke dia, nanti saya bilang ke MW, tolong jangan dikirimkan notanya atau invoice-nya, nggak usah dikirim. Nah, MW kirim produk double X ke rumah dia, nanti tinggal saya WhatsApp, Pak, sudah terima produknya, harganya Rp775.000. Jadi, saya mendapatkan 30% keuntungan eceran dari pembelian double X-nya Pak Ahmad. Seperti itu. Jadi, produk bisa dikirim langsung ke rumah pelanggan kita. Nggak harus kita beli dulu, kita masukin kotak, kita packing, kita ketiki, nggak perlu. Itu repot banget ya. Sekarang udah zamannya enak sekali. Gitu. Kita bisa tinggal melalui gadget, pesan produk, kalaupun pelanggan itu tinggalnya di Manado, juga bisa. MW kirim ke sana gratis untuk double X ya. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup? Masih ada waktu 1-2 menit. Semoga penjelasan saya tadi cukup jelas. Ya, terima kasih Pak Jeffrey, penjelasannya sangat bagus sekali. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang ke saya langsung. Jadi masih ingin banyak tanya-tanya mengenai konsep bisnisnya secara lebih detail. Nah, mungkin kita bisa sarankan pada mereka-mereka ini untuk hadir nanti di bisnis preview untuk mendapatkan penjelasan mengenai apa itu bisnis C2C, B2C, B2C, dan sebagainya gitu ya Pak? Ya, betul Pak Hari. Nanti kita ada pertemuan hari Selasa, tapi kalau buat khusus teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, sebelum hari Selasa kita bisa kirimkan rekamannya, sudah saya taruh di YouTube, jadi Anda bisa dapatkan linknya, jadi bisa dilihat dulu malam hari ini, minta dari rekan yang mengundang, coba pelajari,
Kalau ada beberapa hal yang kurang jelas, besok ketemu lagi di Zoom, mungkin berdua atau bertiga, berlima, coba dibahas. Nah, nanti Selasa depan ada acara serupa menjelaskan konsep distribusi ini. Nah, di situ teman-teman bisa mengajak saudara, adik, sepupu, keponakan, siapa aja. Banyak orang kok yang apa ya, yang mungkin belum tahu ada peluang usaha seperti ini, yang dulu sangat membantu saya secara pribadi. Karena kalau sebagai mahasiswa, ya berapa sih uangnya anak kampus ya? Tapi waktu saya dikenakan usaha ini, saya lihat, usaha ini modalnya kok kecil ya, Rp100.000 buat bergabung, saya bisa mulai membangun usaha ini. Nah, memang nggak cukup kalau kita mau serius hanya dengan 100.000. Kita perlu lihat pelajaran-pelajarannya seperti yang buat tanggal 14 November nanti, itu ada yang namanya End-to-One Connect. Nah, teman-teman perlu sekali hadir ke acara ini, karena seminar ini telah merubah hidup saya, gitu. Karena pola pikir saya berubah gara-gara ikut seminar ini. Bentar saya tunjukkan ya. Ini luar biasa teman-teman, karena pembicaranya ada 2. Nah, ini saya share ya sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini 2 legend, 2 pembicara yang luar biasa dengan background yang sangat berbeda. Kalau Ibu Putu, ini adalah mantan penjahit rumahan. Jadi beliau menjahit bukan di butik ya. Beliau menjahit di rumah buat menghidupi ketiga anaknya. Karena beliau ini kesulitan banget dalam hal keuangan, ngontrak sana, ngontrak sini, diusir karena nggak bisa bayar uang kontrakan. Jadi hidupnya berat banget, sulit sekali. Oke. Nah, akhirnya suatu hari putrinya dari Jogja yang kuliah menjelaskan tentang peluang usaha ini. Beliau negatif, beliau nggak percaya, sampai akhirnya beliau juga datang ke seminar seperti End-to-One Connect, dan itu mengubahkan pola pikir, mengubahkan hidup beliau pada akhirnya. Sekarang Bu Putu usia sudah di atas 70 tahun, punya cucu, tapi sangat energik sekali, punya bisnis sangat besar. Setiap tahunnya jalan-jalan gratis, teman-teman. Beliau ke Alaska, beliau ke Dubai, beliau main salju di Korea. Wah, luar biasa. Segelintir orang bisa merasakan seperti apa yang Bu Putu rasakan. Di usia seperti beliau bisa merasakan bebas uang, bebas waktu, menjadi berkat buat banyak orang-orang muda. Nah, di sebelah kanannya, ini beda. Beliau, ini Pak Krisno sama Ibu Kristiani. Pak Krisno lulusan dari Amerika, pinter banget, lulusan dari Wisconsin, balik ke Jakarta, beliau jadi pengusaha IT. Nah, sayangnya awalnya bagus, sukses, gara-gara ada resesi di Indonesia, akhirnya beliau bisnisnya bangkrut, punya hutang banyak, akhirnya beliau dikenalkan bisnis MW. Dan gara-gara bisnis MW ini, mereka bangkit lagi, dan punya hidup yang luar biasa sekarang, financial freedom, time freedom. Jadi teman-teman kita bisa melihat 2 cerita yang sangat berbeda, tapi gara-gara membangun peluang bisnis ini dengan sistem edukasi Network 21, mereka punya hidup yang sangat berubah. Jadi saya mau ajak teman-teman sekalian ada di Zoom meeting ini, nggak ada salahnya. Ini harga tiket seminarnya hanya Rp65.000, dan seminarnya bisa dilihat selama 4 hari ke depan. Jadi kita acara hari Sabtu jam 15.30. Kalau kita baru sempat lihatnya hari Minggu pagi, ya udah nggak apa-apa. Atau hari Minggu malam, atau hari Senin siang. Jadi selama 4 hari, kontennya ini bisa dilihat berulang-ulang di dalam aplikasi End-to-One Mobile. Jadi ayo teman-teman, kita bisa lihat acara ini satu keluarga, misalnya satu keluarga ada 6 orang, udah setel, tonton sama-sama. Ini bisa memberikan yang menjadi topik utamanya itu ready for a change. Jadi satu perubahan yang sangat signifikan di dalam hidup kita sekeluarga ya, baik secara kesehatan fisik, kesehatan jiwa juga, rohani juga, tapi juga secara keuangan. Siapa tahu kita bisa menjadi lebih baik dalam hal keuangan dan membantu banyak orang yang kita kenal
juga secara keuangan menjadi terbantu gara-gara peluang usaha ini. Seperti yang juga dulu saya alami. Karena saya nggak perlu kerja sama orang, saya nggak pernah bisnis yang lain, ya kami sudah lebih dari 25 tahun membangun usaha ini. Ya itu semua diawali dari saya ikut seminar, berubah paradigmanya, dan saya mulai melihat apa sih yang ditawarkan dari usaha ini. Seperti itu. Nanti teman-teman yang butuh link penjelasan peluang usahanya, dan juga butuh misalnya mau mendengarkan audio dari Ibu Putu, atau audio dari Pak Krisno dan Bu Kristiani, nanti bisa minta ke saya atau ke Pak Hari Bagio, atau dari leader yang hadir di sini, nanti kita kirimkan. Anda bisa dengarkan melalui handphone Anda, melalui gadget Anda. Jadi sangat praktis sekali. Jadi nggak perlu CD player, nggak butuh MP3, nggak, lewat handphone bisa Anda langsung dengarkan malam hari ini juga. Oke, itu saja Pak Hari. Atau ada tambahan yang lain dari Pak Hari? Maaf, masih mute. Ya Pak, terima kasih sekali Pak Jeffrey, penjelasannya luar biasa. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Jeffrey apa yang disampaikan tadi, bahwa kalau pengalaman saya sendiri dulunya sangat memandang rendah atau meremehkan bisnis ini. Tapi kemudian yang membuat persepsi saya berubah itu adalah pada waktu hadir di pertemuan seperti yang nanti akan diadakan tanggal 14 November. Jadi karena saya yakin sekali bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi dengan demikian kalau rekan-rekan kebetulan boleh dikatakan sudah hadir di sini, itu sebetulnya tidak kebetulan, tapi pasti ada tangan Tuhan, tangan Allah yang ada di sana. Dan jadi kita perlu melangkahkan kaki ke tanggal 14 November nanti, Network 21 Connect. Itu saja Pak Jeffrey, terima kasih. Terima kasih Pak Hari, terima kasih buat teman-teman sudah hadir. Semoga informasi pada malam hari ini bisa menjadi solusi atau titik terang buat Anda, baik secara kesehatan maupun juga untuk secara bisnis ya. Oke, selamat malam semuanya, sampai jumpa lagi. Nanti kita kirimkan link audio, nanti bisa di direct message aja kepada kami, kita akan kirimkan. Selamat malam Pak Jeffrey. Saya selalu, saya buka dulu ininya ya, sebentar. Ya, ini semua sudah bisa buka mic. Terima kasih Pak Jeffrey, terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey, terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey, Pak Hari, sehat selalu, sukses selalu. Malam. Terima kasih Pak Hari, Jeffrey. Hari. Saya Ella ya. Terima kasih Pak Hari, Pak Jeffrey. Selamat malam Pak, sehat selalu. Malam Pak. Sehat selalu. Malam.